Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, para guru. Untuk tahun 2024, para guru se-Indonesia telah dikejutkan oleh kegiatan tambahan baru yang ada yang bikin geger, ada yang bikin biasa aja, ada yang bikin antusias dan bermacam rasa, ya nih kayak permen nano-nano. Untuk kali ini mengenai hal baru di tahun 2024 pada platform Merdeka Mengajar, yakni guru diminta untuk membuat kinerja, di mana di dalam kinerja tersebut para guru harus membuat rencana kerjanya untuk dinilai. Jadi harus berencana dulu nih baru bekerja dan memilih apa yang akan dijadikan sebagai bukti atau aksi nyata yang bisa diambil. Oke, untuk pembuatan RHK, rencana hasil kerja guru yang akan menghasilkan nilai pada SKP, sasaran kinerja pegawai SKP, maka pertama kali guru harus masuk ke platform Merdeka Mengajar atau PMM. Oke, langsung saja ya kita klik PMM, ini dia. Setelah ini kita akan dibawa kepada fitur ataupun gambar seperti ini. Kita langsung kepada buka PMM. Nah, kemudian kita akan dibawa kepada akses ini. Seperti ini tampilannya di Google. Kita masuk. Kemudian di sini kalau untuk saya sendiri ini sudah tidak kelihatan bentuk awal karena kita ingin membuat proses dari awal bagaimana menyusun RHK di kinerja. Maka kita tes akun lain ya. Oke, saya skip dulu untuk menjaga privasi. Oke, kita masukkan akun salah satu guru. Yang namanya akun tersebut adalah akun ID belajar ya. Oke, kita masuk. Nah, alhamdulillah berhasil guys. Berhasil kita masuk ke akun salah satu guru. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada berapa fitur? Ada pelatihan mandiri. Ini berisi pelatihan di mana kita akan mempelajari banyak sekali modul. Setelah kita banyak mempelajari modul, kita akan menjawab berbagai macam tugas, post-test dan sebagainya, dan kita membuat aksi nyata supaya bisa kita mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat di pelatihan mandiri ini bisa kita gunakan pada pengelolaan kinerja ini nanti sebagai bukti nyatanya atau aksi nyatanya jikalau di pelatihan mandiri ini pengeluaran sertifikatnya dimulai di bulan Januari. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan pelatihan mandiri yang sudah mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikatnya itu pada tahun 2023, bukan berarti sangat disayangkan ya tidak bisa digunakan di pengelolaan kinerja, tapi malah lebih bagus lagi karena sudah paham pelatihan mandiri, tinggal kita memilih pengelolaan kinerja lagi. Nah, bagi yang belum ini bisa menggunakan sertifikat di pelatihan mandiri ini. Pelatihan mandiri apa nanti kinerja yang dipilih. Nah, kita cek dulu ya untuk pelatihan mandiri ini di topik ini. Ini kan banyak nih, ada aksi nyata semua ini nih. Nah, sertifikat yang kita dapat di sini jika pengeluarannya di bulan Januari bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam
kinerja tadi. Oke, kita lanjutkan kepada kinerja kita ya, karena kita fokus kepada kinerja atau pengelolaan kinerja kita yang masuk ke dalam aplikasi. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, setelah kita masuk, kita akan lihat di sini ada mulai perencanaan kinerja. Kita klik mulai. Nah, di sini akan ada instruksi di sini atau pemberitahuan. Kita cek semua data, apakah data sudah sesuai. Jika data sudah sesuai, maka kita klik data sudah sesuai. Nah, kemudian kita klik apakah benar data ini sesuai. Iya, kalau jika data ini sesuai, maka kita klik data sudah sesuai. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa memilih praktik pembelajaran yang terlebih dahulu. Dan perlu kita diingatkan ya teman-teman semua, bagi yang mengikuti video ini, bahwasanya ada beberapa poin yang akan kita isi, yakni berupa praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku. Nanti baru akan terlihat rangkuman. Nah, terkadang banyak yang di pengembangan kompetensi ini berpacu. Kenapa? Karena di sini pada pengembangan kompetensi kita dituntut untuk mampu memberikan aksi nyata atau bukti nyata pada pengembangan kompetensi ini dengan poin minimal 32. Itu poin minimal ya. Dan terkadang karena mereka saking merasa bisa melakukan banyak, sehingga mereka mengejar 36 poin, 38 poin, 48 poin, bahkan 128 poin sekaligus. Karena mereka menganggap bahwa pengembangan kompetensi ini perlu banyak poin. Nah, di sini setelah saya mempelajari video yang ada di Kemendikbud yang disiapkan oleh Kemendikbud RI, video YouTube, nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu guru lihat di kinerja Bapak Ibu. Apabila sudah selesai melakukan kinerja, ada video atau YouTube khusus dari Kemendikbud RI yang menjelaskan hal tersebut. Nah, di pengembangan kompetensi ini tidak merupakan bukan 100% acuan untuk mendapatkan nilai baik. Nilai baik yang bisa kita dapatkan atau nilai yang menjadi acuan bagi kepala sekolah untuk memberikan penilaian kepada kita adalah terletak pada praktik pembelajaran yang akan kita laksanakan, kemudian perilaku kerja yang kita lakukan di sekolah. Dua hal inilah yang menjadi acuan sebenarnya untuk kepala sekolah memberikan predikat nilai kepada kita. Adapun pengembangan kompetensi ini merupakan pertimbangan penilaian. Karena apa? Banyak yang mampu mengembangkan kompetensi, tapi dalam praktik pembelajaran tidak maksimal melakukan hal tersebut. Begitu juga banyak yang mampu melakukan pengembangan kompetensi, melakukan webinar segala macam, tetapi pada perilaku kerja tidak 100% atau mampu untuk meningkatkan perilaku kerja. Nah, jadi jangan terlalu mengambil poin besar ataupun berpacu dengan poin besar sehingga Bapak Ibu guru harus melakukan pelatihan, harus melakukan kombel banyak sekalian karena hanya ingin mengejar poin besar, dengan harapan nanti dengan pengembangan kompetensi dengan poin besar akan mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang wah dari kepala sekolah. Tidak sama sekali. Pengembangan kompetensi ini bukan patokan bagi kepala sekolah untuk memberikan nilai. Patokan bagi kepala sekolah dalam memberikan penilaian pada kinerja ini adalah terletak pada praktik pembelajaran dan pada perilaku kerja yang akan diobservasi langsung. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengisian selanjutnya. Sebelum kita mengisi, untuk bisa meningkatkan rapor pendidikan yang ada di sekolah yang dihasilkan dari bagaimana anak berhasil melaksanakan ANBK, bagaimana para guru mampu memberikan survei lingkungan yang tepat guna dan lain sebagainya. Ini adanya di rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik rapor pendidikan ini, kemudian bisa melihat di mana kelemahan di sekolah yang mesti ditingkatkan
kepada kepala sekolah bersama-sama dengan para guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan yang kurang daripada rapor pendidikan yang telah didapat selama setahun ini, begitu. Dan untuk selanjutnya ditingkatkan agar tidak mendapat nilai kuning atau nilai merah, begitu selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu kita akan mengisi kinerja. Kinerja kita akan mengisinya, ada beberapa poin di sini yang mesti kita kerjakan. Untuk melakukan praktik pembelajaran, kita boleh memilih salah satu dari beberapa poin ini, dari ikon ini. Boleh kita ingin pada periode Januari-Juni ini kita ingin memilih penerapan disiplin positif, sehingga kepala sekolah nanti melakukan observasi kepada kita tentang penerapan disiplin positif yang akan kita lakukan di kelas kita. Boleh kita pilih ini, pilih salah satu. Apabila kita telah memilih salah satu, nanti baru bisa ke pengembangan kompetensi. Atau memilih 2 atau memilih 3, yang jelas tergantung kemampuan dan keinginan Bapak Ibu untuk dilakukan penilaian. Nah, ada baiknya untuk tahap awal karena ini baru, kemudian ini mungkin butuh pemahaman yang lebih, maka sebaiknya pilih yang ringan ya, namun tidak memberikan hal ataupun nilai yang jatuh. Kita pilih salah satu. Oke, kita pilih salah satu ya. Untuk awalnya kita pilih dahulu penerapan disiplin positif sebagai sebagai contoh, sebagai sampel. Setelah kita pilih salah satu dari ikon ini, baru kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, ini tidak ada poin ya, karena poinnya belum ada di sini. Untuk menambah pengembangan kompetensi, kita tadi sudah memilih perilaku yang akan praktik tadi adalah disiplin ya yang akan dinilai. Nah, untuk pengembangan kompetensi melalui praktik pembelajaran tadi, apa yang akan kita kembangkan sehingga pada praktik pembelajaran tentang disiplin itu akan meningkat. Ini faktor pendukungnya, sehingga dengan melakukan disiplin kelas tadi melalui pengembangan kompetensi ini, praktik pembelajaran akan menjadi optimal. Nah, ini kita pilih pendukung ataupun yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dalam melakukan praktik kedisiplinan itu. Ada beberapa hal yang bisa kita pilih supaya kita mencapai poin 32 sekurang-kurangnya, minimalnya atau lebih atau sebanyak-banyaknya. Yang pertama, kita bisa memilih melalui meningkatnya kompetensi dari apa yang kita pilih praktik disiplin tadi melalui partisipan kegiatan seminar lokakarya. Ini yang pertama, boleh kita ambil. Berarti kita mengikuti seminar atau lokakarya nih. Nah, sanggup atau tidak kita mengikuti seminar atau lokakarya yang periodenya dimulai dari Januari sampai Juni. Nah, ini akan harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Nilainya 4 poin nih. Semuanya ada poin. Kalau seandainya nilainya 4 poin, otomatis kita harus mengumpulkan 32. Dan untuk mengumpulkan 32 poin itu bukan berarti kita harus memilih lebih banyak ini semuanya, ini poin ini harus, poin ini harus, poin ini harus. Tidak, satu kegiatan saja kita pilih, kemudian kita buat kegiatannya banyak sehingga mencapai 32 juga boleh. Ini poin-poinnya. Dan untuk poin-poinnya kita bisa melihat bagaimana poin dihitung. Ini bagaimana poin dihitung tentang poin dan pengembangan ini. Ada poin penghitungan poin. Oke, kita lanjutkan ini dulu. Ada poin-poinnya, bagaimana poin ini dihitung. Nah, ini tadi ke sini. Kita lihat di sampingnya, untuk meningkatkan kompetensi ada 4 poin. Kemudian ada sebagai peserta
berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas itu 4 poin. Nah, kemudian ada lagi sebagai mentor itu 4 poin. Kalau seandainya 4 kan masih banyak nih. Ada yang 6 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah hasil nyata teman sejawat menghasilkan guru itu ada 6 poin. Nah, semuanya memiliki poin-poin tersendiri. Tinggal kita memilih sanggup atau tidak kita melakukannya. Melakukan poin tersebut untuk dijadikan aksi nyata nanti. Kita bisa memilih kalau seandainya nilainya 4, otomatis kita mencari lagi sampai 32 atau poin ini satu saja, tapi kita buat contoh ini. Seandainya sanggup melakukan seminar ya, mengikuti kegiatan seminar. Misalnya bisa paling banyak ini 3 kegiatan. Otomatis kalau 3 kegiatan kan 12 poin nih, 12 poin. Berarti kita masih membutuhkan 20 poin. Kalau untuk menambahnya kita tambahkan di sini, klik tambah. Klik tambah, kita bisa menambahkan lagi poin apa, begitu. Andai kita tidak jadi, kita bisa menghapusnya. Nah, yang jelas untuk ke selanjutnya kita harus memilih poin dulu. Oke, kita contohkan ini. Kita contohkan memilih poin. Kita ambil yang lebih ringan, itu agak ringan karena sekarang banyak diklat gratis online ya. Kita bisa memilih pelatihan mandiri nih. Sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini bisa nih, pelatihan mandiri itu bisa melalui diklat online gratis itu kan yang banyak sekarang itu di Telegram Guru ID, Guru Belajar itu banyak sekali. Jadi kita bisa ambil salah satunya tentang kedisiplinan tapi tentang kedisiplinan kelas ya, sesuai dengan apa yang kita pilih. Kita ambil. Nah, ini kan 8 ya nilai poinnya. Bisa kita mencapai 32, kita ambil banyak kegiatannya, sanggup atau tidak. Kita ambil 3, berarti sudah 24 poinnya. Atau kita ambil 4 kegiatan paling banyak, kita ambil 4 kegiatan 32 bisa, 1 poin itu dengan banyak kegiatan bisa. Atau ingin mengumpulkan kegiatan banyak juga bisa. Itu untuk mengisi rencana hasil kerja. Setelah kita ambil, ini salah satu contoh di mana hanya mengambil satu jenis pengembangan kompetensi tapi kegiatannya banyak ya, karena kita kan 6 bulan nih untuk penilaian. Jadi perkiraan 4 kegiatan ini terkejar untuk bisa diikuti selama 6 bulan tersebut. Karena apa? Karena ini kan pengembangan kompetensi kan tidak dinilai langsung oleh kepala sekolah, tetapi kita bisa melakukannya tidak langsung diobservasi. Yang langsung dioperasikan adalah praktik kita di lapangan, bagaimana kita melakukan disiplin kelas. Ini kan cuma pengembangan saja. Makanya di sini kita tidak diminta untuk mentargetkan poin besar-besar, karena ini bukan acuan untuk memberikan penilaian, tapi lebih kepada bagaimana kita melakukan praktikum itu langsung di lapangan, begitu. Setelah kita pilih, kita lanjutkan ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini, untuk tugas tambahan ini ada opsi yang bisa kita pilih. Di sini ada khusus untuk jenjang SMP, ada untuk jenjang SMA, SMK. Nah, kita seguru SD ini kita harus memilih semua jenjang. Nah, bagaimana kita untuk tambahan RHK pada tugas tambahan ini, kita berada di tugas tambahan apa yang diberikan oleh kepala sekolah di sekolah yang sesuai dengan apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Apakah kita bisa meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan? Apakah ada perpustakaan di sekolah? Kita klik yang ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, kita cari lagi. Kemudian ini ada, kita pilih semua jenjang ya. Untuk SD, karena SMP, SMA kan khusus ada. Kita pilih untuk semua jenjang. Meningkatnya kinerja kita sebagai pembimbing khusus
pendidikan inklusif, ada tidak kegiatan itu di sekolah kita? Kalau tidak ada, kita cari lagi yang cocok sesuai. Kemudian semua jenjang nih, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kan banyak di sekolah ya. Ada ekstrakurikuler di bidang kepramukaan, ada di bidang keagamaan, ada di bidang kesehatan ya. UKS itu juga termasuk panduan ekstrakurikuler, banyak ya. Ada kegiatan TBTQ, itu kan ada ekstrakurikuler bagi kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah. Kalau seandainya ada, nanti harus disiapkan bukti nyatanya berupa SK kalau ini. Oke, kita ambil ekstrakurikuler. Nah, ini kita ambil di sini satu. Ada lagi mungkin kita tambahkan, kita pilih lagi karena banyak mungkin tambahan kerja yang kita pakai di sekolah. Dan untuk penambahan kerja ini juga tidak menjadi patokan penilaian ya. Kita ingat tadi bahwasanya yang menjadi patokan penilaian itu adalah praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Bagaimana kita mempraktikkan pembelajaran di kelas kita dan bagaimana perilaku kerja kita selama 6 bulan itu di sekolah. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan tadi sebagai ekstrakurikuler, kita lihat lagi meningkatnya kinerja sebagai perpustakaan tadi tidak ya, karena mungkin ada yang tidak ya. Kemudian sebagai inklusif tadi jarang-jarang ada ini. Kemudian sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini juga ada tahap tinggi nih. Kemudian kita lanjutkan meningkatkan kinerja satuan sebagai koordinator penilaian kinerja guru, ini juga tidak. Sebagai guru piket, oke, ini mungkin masuk ya, karena kita memang setiap sekolah tuh memiliki guru piket, ini bisa kita masukkan tambahan. Kemudian cukup ini dulu contohnya, jikalau ada nanti bagi Bapak Ibu guru yang masih banyak lagi tugas tambahnya bisa tambah sebanyak-banyaknya. Nah, ini lagi kita ke perilaku kerja. Nah, inilah poin penting yang mesti kita pilih, yang paling relevan, yang paling cocok, yang paling mampu meningkatkan nilai kita, yakni di perilaku kerja. Perilaku kerja inilah yang mesti kita pilih yang baik, yang relevan untuk dinilai oleh kepala sekolah. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih. Menurut Bapak Ibu ingin memfokuskan apa? Apakah ingin memahami kebutuhan peserta didik, apa bersifat ramah kepada peserta didik, atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya? Ini Bapak Ibu pilih ya. Kemudian akuntabel. Kemudian ada lagi, ini bisa kita pilih kompeten. Kita pilih satu, kalau pilihannya ini cuma satu. Kalau di sini ya di perilaku kita pilih ada 7 aspek perilaku kerja yang bisa kita pilih yang menjadi acuan penilaian. Apabila telah selesai kita pilih, ini harus dipilih ya. Dipilih salah satu, oke, kita pilih saja salah satu contohnya ya supaya kita selesai mengisinya. Kita pilih misalnya memahami kebutuhan peserta didik, kemudian bagaimana kita menerapkannya, kemudian kita mengidentifikasi misalnya ya, atau bisa Bapak Ibu pilih lebih relevan lagi, contoh lagi yang akuntabel, apa perilaku yang ini Anda fokuskan untuk akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur misalnya, bagaimana caranya, kita pilih lagi, kan banyak pilihan ya, boleh kita pilih sesuai dengan ketentuan misalnya. Ini pilihannya satu, tidak ada tambahan karena satu-satu semuanya. Kompeten, apa yang ingin kita tunjukkan? Saya ingin menunjukkan kualitas terbaik misalnya, bagaimana cara kita melaksanakannya. Ini semua harus diisi. Semuanya harus diisi semuanya. Kemudian kita lanjutkan sampai ke aspek yang ketujuh. Sampai ke aspek yang ketujuh kita isi semuanya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita, rencana kita untuk kedepannya, untuk 6 bulan ke depan. Kita pilih terus sampai aspek ke-7 ya. Kita lanjutkan adaptif juga ini, kemudian
Kita isi terus, kita pilih sampai ke yang terakhir. Ini contoh, Bapak Ibu bisa memilih. Nah, apabila telah terisi semuanya aspek 7 ini, baru kita lanjut ke rangkuman. Nah, kita lanjut ke rangkuman. Rangkuman ini berisi tentang rencana kerja kita yang akan kita ajukan ke kepala sekolah. Kita lihat di sini apakah cocok atau tidak. Oh, saya sudah cocok rasanya ini semua. Mulai dari rencana kita tadi, kemudian pengembangan yang kita pilih, kemudian perilaku yang kita pilih. Kalau sudah, baru kita klik lanjutkan, lanjut ajukan. Jika kita merasa belum, maka jangan diklik lanjut ajukan. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur mengelik lanjut ajukan, ini data Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pilih itu tidak bisa dirubah lagi. Andai ingin, saya ternyata tidak sanggup mengikuti pelatihan selama 4 kali, saya memilih yang lain saja, tidak bisa lagi dihapus Bapak Ibu kalau sudah mengelik lanjut ajukan. Cuma ada solusinya Bapak Ibu. Apabila setelah terlanjur mengklik lanjut ajukan, hal ini bisa dirubah atau dihapus di akun kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan melakukan pengecekan bagaimana dia akan menyesuaikan rencana yang kita ajukan. Makanya setelah mengajukan ini, maka kita harus melakukan konsultasi atau diskusi kepada kepala sekolah tentang rencana yang telah dibuat. Jadi berdiskusilah dengan kepala sekolah seandainya rencana yang sudah Ibu lakukan atau Bapak lakukan kepada kepala sekolah, apa yang akan diperbuat nanti pada saat observasi di kelas. Jadi kepala sekolah tahu apa yang akan dinilainya, walaupun nanti dia akan mengetahui juga apabila dia membuka kinerjanya. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin merubah rencana kinerjanya yang sudah terlanjur lanjut ajukan, ini tidak bisa dirubah sendiri kecuali pada akun kepala sekolah ya. Nanti kita akan buka akun kepala, coba membuka akun kepala sekolah. Bagaimana cara? Cukup di sana kepala sekolah mengklik cek peserta yang mengajukan, kemudian menyesuaikan. Atau di kepala sekolah bisa dihapus. Di situ pemilihan nanti pada kinerja kita ini akan muncul fitur baru untuk pemilihan baru. Baru kita lanjut ajukan lagi, baru disetujui. Nah, begitu Bapak Ibu Guru cara mengerjakan kinerja ini. Kemudian kita akan kembali kepada pengerjaan ini mengenai pengembangan kompetensi ini yang terkadang menimbulkan banyak hal yang rancu ya. Hal yang rancu atau hal yang membingungkan karena dianggap mudah untuk mendapati atau gampang mendapatinya. Ini memiliki hal-hal penting ya, tidak semua poin ini bisa diambil dibuat-buat langsung. Contoh hal yang pertama, untuk melakukan ini poin pelatihan mandiri ini, sertifikat yang kita dapatkan itu haruslah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, lembaga yang bernuansa kependidikan, bukan lembaga yang tidak dinaungi pendidikan atau lembaga-lembaga yang tidak resmi begitu. Jadi kita harus benar-benar untuk melakukan pelatihan ini harus hati-hati mengambil sertifikatnya. Tidak semua sertifikat pada poin 8 ini bisa diakui. Ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian lokakarya juga begitu, harus diselenggarakan di bidang pendidikan yang resmi. Nah, kemudian lagi untuk selanjutnya berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, perlu juga diingat Bapak Ibu, komunitas belajar ini bukan hanya dibentuk saja, tetapi komunitas belajar yang memiliki 4 poin ini adalah komunitas yang telah didaftarkan di PMM. Bagaimana cara mendaftarkan komunitas di PMM? Syaratnya adalah peserta dari komunitas tersebut harus sudah menyelesaikan aksi nyata di PMM.
Kalau belum menyelesaikan aksi nyata, maka komunitas tersebut tidak bisa didaftarkan di PMM, Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ataupun piagam ataupun sejenisnya dari komunitas belajar, tidak bisa dibuat hanya belajar saja, tapi telah dibentuk komunitas dan didaftarkan di PMM begitu. Ini juga ini menjadi mentor pengembangan kompetensi oleh guru atau pengawas sekolah. Ini juga sudah dibuatkan kegiatan yang jelas ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coach dan mentor pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas. 4 poin ini juga harus ada dibuat oleh lembaga resmi. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru. 6 poin ini ada laporannya, dan ini kegiatannya harus 2 atau 3 kali ini. Jadi kalau seandainya 6 poin saja itu 2 sampai 3 kali baru mendapat 6 poin laporannya. Otomatis kalau pengen banyak seandainya 2 poin berarti 6 kali. 6 kali kegiatan yang harus dikerjakan. Karena cukup banyak. Jadi untuk memilih pengembangan kompetensi ini harus benar-benar dipilih kegiatan yang benar-benar sanggup ataupun relevan untuk dilakukan selama 6 bulan. Karena penilaiannya ini di akhir bulan Juni baru puncak dari penilaian dan penginputan bukti nyata dari apa yang telah kita pilih. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah, dan ini juga harus diakui dan oleh lembaga resmi ya, tidak hanya bisa dibuat sembarangan saja karena harus ada sertifikat resmi begitu juga yang lain. Kemudian berbagi praktik baik, ini juga harus ada lembaga dari bidang pendidikan khusus ini resminya. Semakin tinggi poin ini menuntut keresmian dari sertifikat yang dikeluarkan. Jadi jangan hanya mengambil tingginya saja. Ini ada yang langsung 36 poin. Penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini komunitas belajar ini perlu diingat harus yang telah didaftarkan di PMM. Oke Bapak Ibu, baik itu komunitas belajar di dalam sekolah saja itu juga bisa didaftarkan ke PMM. Yang penting kita sudah melakukan aksi nyata. Tetapi kalau kita tidak melakukan aksi nyata, maka komunitas belajar itu tidak bisa didaftarkan di PMM, dan sertifikatnya nanti begitu susah nanti untuk menjadi bukti fisik untuk di-upload atau di-input kepada PMM kinerja. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, dari mana sih Ibu tahu hal-hal tersebut? Ini ada di Google juga banyak, ataupun di PMM kita sendiri juga ada video tutorialnya. Apabila kita sudah melakukan pengajuan ini ke kinerja, itu ada tutorial yang diberikan oleh Kemendikbud RI, tutorial bagaimana poin-poin dan penjelasan mengenai penginputan data, bagaimana proses penilaiannya, begitu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan acuan dari saya. Terima kasih, mohon maaf lebih kurang, dan selanjutnya nanti kita akan berbagi bagaimana kepala sekolah melakukan pengecekan terhadap kinerja guru-guru yang telah mengajukan kegiatannya. Oke, rencana kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part berikutnya ya.